Halo rekan-rekan trader, ketemu lagi kita di channel Rioli. Hari ini saya akan sharing sebuah teknik lagi, teknik yang simple, yang sederhana. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Teknik ini kita akan menggunakan parabolic SAR ya. Jadi parabolic SAR itu adalah sebuah indikator yang ada di Meta, di bawaan Meta. Jadi kita akan coba memanfaatkan parabolic SAR ini untuk memanfaatkan market ya. Dan kali ini saya akan menggunakan contoh adalah untuk XAU USD dengan time frame 4 jam, time frame H4 ya. Oke, jadi teman-teman sebelumnya bisa ikuti langkah-langkahnya terlebih dahulu. Jadi kita akan buka ini chart H4 dari XAU. Kemudian kita akan tambahkan satu indikator yang namanya parabolic SAR ya. Nah, untuk settingan ikuti saja default, yaitu step 0.02 dengan maksimum 0,2 ya, warna bebas. Kemudian kita oke. Nah, parabolic SAR ini sebenarnya memiliki fungsi hampir sama dengan support resistance. Jadi dia adalah berupa titik-titik ya, dimana kalau terjadi pergerakan naik, titik-titik akan terus naik dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana pemanfaatannya? Memanfaatkannya adalah dengan entry posisi pada saat harga menabrak parabolik ya. Jadi saya ambil contoh, misalnya ini adalah parabolik SAR-nya. Kemudian harga bergerak dari atas ke bawah, kemudian di titik ini parabolik SAR ditabrak ya. Jadi cara kerja parabolik ini adalah pada saat ditabrak parabolik akan pindah ke atas. Nah, ini menandakan market berubah tren secara teori. Nah, jadi kapan kita entry market menggunakan parabolic SAR ini adalah pada saat harga menabrak dan parabolik pindah ke atas, maka kita melakukan action sell. Oke. Semua sell ya. Jadi open sell ataupun close sell. Kemudian apabila itu parabolik pada saat posisi di atas kemudian harga bergerak dari bawah menabrak kembali parabolik, maka di titik penabrakan parabolik ini, di saat parabolik berpindah ini, kita melakukan action buy. Semua yang berbau buy, baik itu open buy ataupun close buy ya. Jadi pokoknya parabolik ke atas, parabolik ditabrak pindah ke bawah, maka kita melakukan buy. Parabolik di bawah tabrak pindah ke atas, kita melakukan sell di titik penabrakan tersebut. Oke. Nah, ini adalah langkahnya. Sebenarnya sangat sederhana. Tinggal teman-teman membuka chart H4, kemudian menunggu parabolik itu menabrak, kemudian entry. Bisa juga menggunakan pending order ya. Jadi pending order di harga parabolik sebelum ditabrak. Jadi pada saat menabrak kita otomatis sudah masuk. Tapi ingat, rumusnya adalah parabolik ditabrak ke bawah berarti kita melakukan sell, semua sell. Kalau parabolik ke atas kita adalah melakukan buy, semua buy ya. Jadi in case misalnya di sini buy ya, kemudian salah, turun, sell. Jadi di close sell sekaligus juga adalah open sell. Begitu terus Anda lakukan terus saja. Nah, sekarang itu adalah caranya ya, cara masuknya. Nah, sekarang kita lihat untuk hasilnya sendiri. Ya, sebenarnya di sini kelihatan secara kasat mata juga kita bisa lihat bahwa tabrak ada turun, kemudian tabrak atas ada naik, tabrak bawah ada turun, dan seterusnya. Ini tabrak atas naik lagi. Tapi kalau ingin mengetahui seberapa besar sih potensi yang bisa kita ambil dari teknik ini, dari cara langkah ini, di sini saya sudah membuat satu perhitungan kalkulasi itu sejak Januari ya. Jadi Januari awal sampai dengan terakhir ya. Nah, sama saya ulangi sekali lagi supaya lebih terbiasa. Jadi pada saat ini harga naik, dia menabrak parabolik, pindah ke bawah, kita buy. Nah, selama parabolik di bawah kita diamkan saja, kemudian sampai di atas kita close sell,
kemudian kita berbalik open sell, ya. Saya kira untuk teman-teman yang sudah lama trading pasti paham, ya. Nah, untuk yang baru saya memperkenalkan ini salah satu teknik yang sangat-sangat simpel, tapi beberapa kali dan saya pribadi juga sering menggunakan, dan ini menghasilkan cukup lumayan. Nah, Anda perhatikan dari sini naik, ya. Jadi ini garis hijau ini saya tandakan adalah hasil action yang menghasilkan profit, ya. Kemudian di sini kita sell, dia turun. Di sini kita buy, salah, kemudian dia turun jadi minus. Nah, seterusnya kita akan hitung masing-masing pergerakan. Dari tabrak parabolik yang di sini lari ke atas, kita mendapat 480 pips, kemudian dari atas ke bawah kita mendapat 820 pips, dan seterusnya kita lihat. Nah, dari total sampai dengan akhir periode, yaitu 11 Maret saat saya buat video ini, itu total kita menghasilkan net profit, ya, setelah profit dipotong dengan lossnya, dengan salahnya, itu menghasilkan 2360 pips. Untuk periode berapa lama? Untuk periodenya adalah dari Januari awal sampai dengan 11 Maret, kurang lebih 2,5 bulan, ya, nggak sampai 2,5 bulan. Kalau kita ambil rata-rata saja 2360, kalau kita bagi 3 saja anggap, maka net kita sekitar 700 lebih 800 pip. Ya, saya kira untuk 800 pip perdagangan forex gold untuk per bulan itu adalah satu angka yang menurut saya sangat-sangat lumayan, sangat-sangat cukup, ya. Kalau untuk memudahkannya adalah dengan satu lot kita menghasilkan sekitar 70 sampai 80 juta sebulan. Kalau 0,1 lot berarti 7 sampai 8 juta sebulan. Nah, saya kira ini adalah satu teknik yang bisa teman-teman manfaatkan, juga bisa dicoba dites di pair-pair lain. Namun untuk kebetulan saya adalah lebih banyak transaksi di XAU, jadi teman-teman bisa coba backtest lagi berapa tingkat akurasinya, berapa keberhasilannya, berapa pips yang bisa diambil. Saya kira ini adalah satu teknik yang sangat sederhana dan bisa dimanfaatkan. Nah, cuma memang untuk menjalankan teknik ini perlu sebuah pemahaman bahwa konsistensi harus dijaga, ya. Artinya jangan pada saat terjadi salah lantas kita tidak berani lagi. Nah, memang ini perlu kecukupan modal, karena bisa suatu saat terjadi ada satu kesalahan dari pola ini dengan minus yang relatif, ya, relatif besar. Di sini ada 370 pip. Nah, namun kalau kita sudah cukup lama di market dan kita sudah bisa memperhitungkan capital management kita, maka sebenarnya ini tidak akan menjadi persoalan, karena secara fakta, secara hitungan backtest saya sudah pernah lakukan, tingkat profit itu lebih banyak daripada tingkat salah menggunakan metode ini. Nah, cuma sebagai catatan terakhir, untuk metode ini saya tidak sarankan menggunakan time frame itu time frame kecil. Jadi time frame paling kecilnya adalah di H4, ya, di 4 jam. Saya kira ini paling akurat, karena 4 jam itu dia menandakan sebuah tren yang lebih stabil, ya. Kalau misalnya kita terapkan di 30 menit, apalagi 15 menit, ya, kalau 1 jam masih oke lah, tapi lebih ideal adalah di 4 jam. Oke, teman-teman, saya kira ini sharing kita untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan untuk yang baru bergabung di channel ini silakan untuk subscribe kalau menurut Anda channel ini bermanfaat, karena saya akan terus memberikan edukasi sharing tentang trading melalui channel Rio Kelly ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikut.